Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafa'ah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor IAIN Ponorogo Ibu Maryam Yusuf, yang terhormat dosen mata kuliah Inovasi Kewirausahaan Bapak Hudan Isa Ansori, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kuliah online dengan tanpa adanya suatu hal apapun. Yang dua kalinya selawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Yang ketiga kalinya kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Arti Nilai Hidup. Poin A, arti nilai hidup dalam pilihan. Nilai adalah sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, dan sesuatu yang diinginkan. Atau secara sempit, nilai dapat berarti sebagai sesuatu yang baik. Berikut macam-macam nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Louis Oakeshott. Louis Oakeshott membedakan nilai menjadi dua macam. Yang pertama yakni nilai intrinsik, yang kedua nilai instrumental. Yang pertama, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang sejak mula sudah bernilai. Sedangkan nilai instrumental adalah nilai dari segala sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sebagaimana sebuah pisau. Pisau dapat bernilai apabila pisau tersebut dapat digunakan untuk memotong sesuatu yang baik ataupun dapat berguna bagi si pemilik. Yang kedua, menurut Max Scheler. Max Scheler mengelompokkan nilai atas 4 macam, yakni nilai kenikmatan. Yang pertama, nilai kenikmatan yang berupa rasa enak, nikmat, dan senang. Yang kedua, nilai kehidupan berupa kesehatan, kesegaran jasmani. Yang ketiga, yakni nilai kejiwaan, yakni berupa kebenaran dan keindahan. Yang selanjutnya, nilai kerohanian yang berupa kesucian. Yang selanjutnya, menurut Walter G. Evert. Walter G. Evert menggolongkan nilai menjadi lebih rinci. Yang pertama, nilai ekonomis, nilai jasmaniah, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetika, nilai intelektual, dan nilai keagamaan. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Nilai itu selalu dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kesehariannya. Setiap kali mereka hendak melakukan suatu pekerjaan, maka harus menentukan pilihan di antara sekian banyak pilihan kemungkinan dan harus memilih. Disinilah nilai akan menjalankan fungsinya. Nilai menjadi suatu ukuran untuk menghukum atau memilih tindakan atau tujuan tertentu. Nilai tidak terletak pada barang atau peristiwa, tetapi manusia memasukkan nilai ke dalamnya sehingga barang atau peristiwa itu menjadi bernilai. Oleh karena itu, subjeklah yang tahu dan menghargai nilai itu. Selanjutnya, sumber nilai bukanlah dari budi atau pikiran, tetapi hati atau perasaan. Persoalan nilai ini berlawanan dengan persoalan ilmu. Ilmu terlibat dalam fakta, sedangkan nilai terlibat dengan cita dan idea. Salah satu
Salah atau benarnya suatu teori ilmu pengetahuan dapat dipikirkan, indah jeleknya suatu benda atau barang, atau baik buruknya suatu peristiwa dapat dirasakan, tetapi perasaan itu sendiri tidak ada ukurannya karena tergantung pada masing-masing orang yang merasakannya. Jadi nilai ini sangatlah subjektif. Nilai-nilai itu bukanlah ciptaan manusia, melainkan datang dari Sang Pencipta sebagai nilai tertinggi dan menjadi sumber segala nilai. Manusia memiliki tugas untuk memahami, menyadari, merasakan, menemukan, dan mewujudkan dalam kenyataan. Proses pemahaman dan penemuan nilai ini tidak dapat dilakukan hanya dengan budi pikiran saja, melainkan perlu mewujudkannya dalam pengalaman nyata. Ketika seseorang ingin menghayati nilai cinta kasih, tidak cukup hanya dengan berpikir, memahami, dan menyetujui di kepala saja, melainkan perlu mewujudkannya dalam pengalaman nyata, mencintai dan dicintai. Selanjutnya, yaitu ada tentang nilai hidup di dalam motivasi. Salah satu aspek mendasar yang mendorong setiap orang untuk hidup dan beraktivitas itu adalah motivasi. Motivasi mendasari tindakan orang, apapun tindakannya, dan siapapun orang itu. Untuk memiliki pengetahuan yang utuh tentang diri, orang perlu untuk memahami motivasi yang mendorong tindakannya. Motivasi adalah program internal yang ada di dalam diri seseorang yang mendorong orang itu untuk melakukan tindakan tertentu. Program internal ini bisa bersifat bawaan atau yang ada sejak lahir atau dibentuk melalui pengalaman. Motivasi ini akan muncul melalui nilai diri seseorang, yaitu dari nilai dasar yang telah tertanam dan nilai tujuan yang ingin diwujudkan. Seseorang perlu menyelaraskan antara nilai dasar dan nilai tujuan yang dimilikinya agar keduanya saling mendukung mewujudkan tujuan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang mengarah ke tercapaian tujuan tertentu. Individu yang berhasil mencapai tujuan tersebut, maka berarti kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi atau terpuaskan. Baik, untuk selanjutnya yaitu teori kebutuhan Abraham Maslow terdiri dari 5 jenjang kebutuhan dari dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, meliputi rasa lapar, haus, berlindung, dan kebutuhan fisik lainnya. Dan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Dan yang ketiga kebutuhan sosial, mencakup rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, mencakup faktor penghargaan internal seperti rasa hormat diri, otonomi, dan pencapaian. Faktor yang kedua, faktor penghargaan eksternal, meliputi seperti status, pengakuan, dan perhatian. Dan yang kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi, dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya, meliputi pertumbuhan, pencapaian, potensial, dan pemenuhan diri. David McClintock membahas motivasi berdasarkan 3 aspek kebutuhan. Yang pertama, need for power. Yang di sini yaitu orang yang mempunyai motivasi kekuasaan yang tinggi untuk memiliki pengaruh, menjadi berpengaruh dan mengendalikan individu lain. Dan yang kedua, need for affiliation, yaitu orang yang mempunyai motivasi kerjasama yang tinggi sehingga seseorang mempunyai keinginan untuk berada bersama-sama dengan orang lain, mempunyai hubungan afeksi yang hangat dengan orang lain atau selalu bergabung dengan kelompok bersama-sama orang lain. Dan yang ketiga yaitu need for achievement, yaitu motif yang mendorong serta menggerakkan seseorang untuk
berprestasi dengan selalu menunjukkan peningkatan ke arah standar excellence. Robert K. Cooper PPDH memaparkan bahwa hati mengaktifkan nilai-nilai diri yang terdalam, menghubungkan hubungannya dari sesuatu yang kita pikir menjadi yang kita jalani. Hati mampu mengetahui hal-hal mana yang tidak boleh atau tidak dapat diketahui oleh pikiran kita. Jadi hati kita itu tidak bisa berbohong, selalu mengatakan bahwa itu benar, itu salah. Tapi pikiran kita selalu mengolah bagaimana caranya kita bisa untuk melakukan itu. Jadi semuanya hati dan pikiran harus kontras. Seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kegiatan, perlu adanya motivasi agar kegiatan itu berjalan dengan lancar sesuai keinginan dan mendapat hasil yang maksimal. Tetapi dalam suatu hal atau sebuah momen yang membuat diri seseorang down secara mental, sehingga bisa membuat seseorang bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Selain itu, dengan ditambahnya banyaknya masalah ataupun sebuah tantangan hidup yang harus dialami, inilah yang sering mengakibatkan terjadinya kelakuan dan tidak mempunyai rasa semangat untuk hidup. Dengan adanya kehidupan yang dirasa lebih baik, seorang bisa dan mampu menghadapi segala sesuatu permasalahan dan membuat mereka semakin mampu untuk memotivasi dirinya dalam menjadikan sesuatu kepribadian yang lebih baik. Dengan adanya pemikiran yang selalu positif dan memiliki motivasi akan perjuangan hidup. Seperti itu. Dan untuk kesimpulan dari makalah kami yaitu nilai merupakan sebuah hal yang menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi kita. Dengan nilai inilah manusia dapat menunjukkan pilihan dalam hidupnya. Karena setiap manusia pastilah dihadapkan dalam banyak pilihan jalan hidup yang semua harus ditentukan dan dipilih dengan tepat tanpa menimbulkan rasa penyesalan nantinya. Motivasi sendiri merupakan suatu hal yang dapat mendorong kehidupan manusia untuk bersemangat dan selalu berpikir positif dalam menjalani hidup. Dengan adanya motivasi dalam hidup manusia, maka akan membangkitkan nilai-nilai diri dari setiap individu tersebut. Motivasi dapat memperjelas nilai-nilai, baik nilai dasar maupun nilai yang telah terbentuk dari pengalaman, sehingga menjadikan manusia dapat mencapai tujuan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Cukup itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya bisa ditanyakan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.